Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Nurfa Iko dari SD Negeri Manakita 03 Kecamatan Paguyangan. Saya Tony Haji Bisworo dari SD Negeri Windoji 04 Kecamatan Paguyangan. Saya Fitriasi dari SD Negeri Bentar 3 Kecamatan Salem. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fitriasi, Bagaimana nih kabarnya Bu Nur? alhamdulillah sehat. Bu Fitri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul? Betul sekali Bu Fitri. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching udah sesuai menggunakan algoritma atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching, dan bagaimana nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan juga nanti saat proses pelaksanaan coaching itu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Baik Bu Fitri, silakan. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Begitu Bu Fitri. Oke, dari ketiga kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu Fitri, dari ketiganya mungkin saya akan mengembangkan secara lebih spesifik lagi adalah mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada atau melakukan kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Begitu Bu Fitri. Kemudian indikator yang bagaimana yang ingin disampaikan oleh Ibu dalam proses coaching ini, dan indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Baiklah, untuk indikator ketercapaiannya saya ingin melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga apakah coach itu memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya. Seperti itu Bu Fitri. Baik, mungkin itu aja ya Bu pertanyaan dari saya. Untuk sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nantinya saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingatkan ya Bu, yang dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Fitri, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini Pak Tony? Alhamdulillah
Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Nurfaiko hari ini? Alhamdulillah saya juga Pak. Pak Tony nih katanya mau ada yang dibicarakan ya Pak ya? Betul Bu, kira-kira saya membicarakan apa nih? Kira-kira ada waktu 15 sampai 20 menit Bu yang saya ingin sampaikan dan saya ceritakan kepada Ibu hari ini berkaitan dengan rekan guru di sekolah saya. Jadi setelah saya mengerti di sekolah saya itu cara pembelajarannya masih sangat monoton. Jadi pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan sama. Nah itu terjadi terkadang membuat siswa-siswi juga menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah saya inginkan itu pembelajaran yang interaktif, tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Baik Pak Tony. Jadi Pak Tony itu ingin menginginkan agar rekan-rekan guru Pak Tony itu menyampaikan materinya itu lebih bervariatif ya Pak ya. Nah kira-kira ini Pak, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit itu harapan Pak Tony itu apa ya Pak ya? Yang saya harapkan ya saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya ada perubahan dalam metode belajarnya seperti itu. Baiklah Pak, jadi yang Pak Tony inginkan adalah ada perubahan ya Pak ya dalam cara penyampaian materi dari rekan-rekan guru Pak Tony. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa nih Pak yang Pak Tony inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dari media pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Bu. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini banyak dan lebih marak. Contohnya aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga itu sudah cukup bagus. Seperti itulah kira-kira. Baiklah Pak, jadi nantinya itu Pak Tony menginginkan agar penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya. Jadi kalau misalkan itu adalah kondisi idealnya nih ya Pak ya, dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi atau situasi yang ada di sekolah Pak Tony itu sekarang berada di level berapa ya Pak? Kira-kira masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru senior yang masih memakai metode sama seperti itu. Baiklah, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Nah untuk saat ini Pak, kira-kira pada saat Pak Tony ingin adanya perubahan nanti itu akan berpindah atau naik menjadi level berapa Pak? Saya menginginkannya sih level 7 saja itu juga sudah cukup baik Bu. Mengingat tadi ada beberapa guru senior yang masih menggunakan metode lama atau masih gagal dalam hal IT. Baiklah Pak, jadi Pak Tony menginginkan ke level 7 ya Pak dari level 5. Nah untuk mencapai level 7 tersebut Pak, kira-kira Pak Tony itu memilih atau mungkin sudah punya ide Pak atau rencana Pak Tony mau berbuat apa ini Pak terhadap rekan-rekan guru Pak Tony di sekolah? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja ya kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu Bu. Baiklah, jadi Pak Tony sudah berencana ya Pak akan mengadakan mentoring atau pendampingan secara individu begitu. Nah, apakah Pak Tony itu memiliki strategi lain Pak selain menggunakan mentoring Pak? Mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu terlebih dahulu kepada ibu kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan itu tentang media pembelajaran di sekolah.
Baiklah, jadi pilihannya ada dua ya Pak ya, yaitu mau melakukan mentoring atau melaksanakan workshop ya Pak. Tapi Pak Tony itu akan berkonsultasi terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah Pak Tony, apakah akan membuat semacam workshop ataukah mentoring. Nah, dari kedua metode atau strategi yang Pak Tony ambil tersebut, kira-kira nih Pak, yang nyaman untuk guru-guru di sekolah Pak Tony itu yang mana ya Pak? Untuk sekarang ini metode mentoring akan lebih tepat digunakannya Bu. Ya, mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti atau misalkan workshop itu, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya lumayan banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, juga membutuhkan waktu yang lebih lama Bu. Baiklah, jadi Pak Tony lebih memilih metode mentoring ya Pak ya, dibandingkan dengan workshop. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan akan dilaksanakannya Pak? Mungkin secepatnya ya Bu. Ya mungkin minggu depan saya sudah mulai mementoring kepada rekan guru secara bergilir. Baiklah Pak, minggu depan Pak Tony sudah merencanakan akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Apakah ada yang akan membantu Pak Tony Pak nanti dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain seperti Bu Dita atau Bu Evi yang sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi Pak Tony akan melakukan kolaborasi juga ya Pak dengan rekan-rekan Pak Tony di sekolah Pak Tony. Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya agar dapat melaksanakan mentoring tersebut. Baiklah Pak Tony, tadi Pak Tony sudah berada atau kita akhirnya sudah berada di akhir sesi perbincangan kita pada hari ini. Ini saya sudah tidak sabar lagi nih Pak mendengar cerita-cerita Pak Tony ke depannya. Apakah Pak Tony berhasil atau tidak nih dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan ya berhasil ya Pak ya. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kira-kira apa ini Pak yang Pak Tony dapatkan dari perbincangan kita kali ini Pak? Selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, ya tentang bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan lalu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi Bu. Baiklah Pak Tony, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya Pak ya tentang aksi yang sudah Pak Tony lakukan. Baiklah, terima kasih saya sampaikan. Sampai di sini dulu Pak Tony. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Nur, tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaian yang Bu Nur tadi. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nur Baiko, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nur Baiko terkait indikator tersebut? Baik Bu Fitri, alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu begitu. Menurut saya sebagai observer, tadi itu sudah bagus sekali ya.
sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Bu Nur Paeko ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Nur Paeko. Di sini sebelum kita akhiri, saya ada pertanyaan lagi ya Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baiklah Bu Fitri, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, itu saya dapat menggali informasi lagi Bu, lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Begitu Bu Fitri. Luar biasa sekali ya Bu Nur Paeko. Tadi padahal sudah menerapkan alur tirta, itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Nur Paeko itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dan yang sudah diharapkan, seperti itu ya. Itu sangat luar biasa sekali menurut saya Bu Nur Paeko. Bu Nur Paeko ingin lebih menggali lagi tentang itu ya Bu. Semoga kedepannya Bu Nur Paeko lebih baik lagi dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang lebih baik ya Bu. Oke, Bu Nur Paeko, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.